Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraina Abni Abdullah, mahasiswa jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kelas Keperawatan A, angkatan 2017. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan mengenai senam otak atau brain gym. Jadi, senam otak adalah bagian dari edukasional kinesiologi yang menekankan gerakan tubuh untuk menyelaraskan fungsi dan penggunaan otak. Adapun tujuan dari gerakan-gerakan yang ada dalam senam otak adalah untuk menghubungkan bagian otak yang mengontrol emosi dengan bagian otak yang memproduksi logika dan pemikiran, agar otak menjadi rileks. Gerakan yang ada dalam senam otak ini dapat menstimulasi untuk meningkatkan kemampuan kognitif seperti kewaspadaan, konsentrasi, persepsi, belajar, dan pemecahan masalah serta kreativitas. Nah, hebatnya lagi, senam otak ini atau brain gym bisa dilakukan pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Untuk anak usia sekolah sendiri, senam otak ini bisa membantu dalam menghafal angka, numerik, ataupun matematika. Arti daerah otonom. Daerah otonom adalah daerah yang sudah bisa mengatur pemerintahannya. Daerah otonom adalah daerah yang sudah bisa mengatur pemerintahan. Daerah otonom adalah daerah yang sudah bisa mengatur pemerintahan. Rajin atau belajar? Jangan kayak dulu berisik kakak Ina. Itu susah berkonsentrasi untuk menghafal kini tugasku. Ya paling hafal. Tidak mau masuk sekali di otakku ini. Kenapa Tidak Kak? bisa memang konsentrasi kalau belajar. Les, mau aku ajar senam otak? Senam otak, maksudnya itu otak joget-joget. Bukanlah mas otak joget-joget, tidak. Senam otak itu kayak semacam senam yang dilakukan untuk menekan gerakan tubuh supaya bisa gitu otakmu bekerja dengan seimbang dan sesuai dengan fungsinya. Mau kau coba? Manfaatnya itu tadi salah satunya bisa meningkatkan konsentrasi, kewaspadaanmu, sama dalam proses belajar juga. Mau? Jadi ini gerakan-gerakannya senam otak gampang sekali, makanya bisa dilakukan sama siapa saja, di mana saja dan kapan saja, terutama anak usia sekolah kayak kau. Itu tadi kayak aku bilang bisa meningkatkan konsentrasimu dalam menghafal pelajaran terutama. Ayo memang coba. Ayo Mi Ilyas, coba kau jelaskan nih apa-apa saja kendalamu dalam belajar. Ini susah sekali fokus kalau belajar kak. Sama kalau menghafal ke tugas susah sekali berkonsentrasi. Sama kalau mendite temanku. Berarti itu semua mau ditingkatkan. Berarti konsentrasimu di sini mau ditingkatkan di. Iya. Menghafal kau bedek, kulihat. Jangan beng, apa memang mau hafal? Itu arti daerah otonom. Coba bedek. Arti daerah otonom adalah daerah yang sudah bisa mengatur. Ulangi dulu, baca dulu baru kau ulangi. Arti daerah otonom. Daerah otonom adalah daerah yang sudah bisa mengatur pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah otonom adalah daerah yang bisa mengatur pemerintahan Jepang dan salah mas, tidak bilang tadi Jepang. Berapa lama mungkin tadi menghafal ki? Dari tadi jika betul. Nah coba ulang. Daerah otonom adalah daerah yang sudah bisa mengatur pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah otonom adalah daerah yang sudah bisa mengatur pemerintah. Ayo Mi, kita coba gerakan senam otak di. Ayo. Taruh dulu buku mana? Nah Ilyas, dalam senam otak itu sebelum kita memulai ada dulu tahap persiapannya. Itu senam otak bisa kita lakukan sambil memutar musik supaya bisa kalau lebih tenang dan lebih rileks. Terus yang kedua itu nyaman mau di sini sama di ruangan? Nyaman. Atau mau pindah ki? Nyaman nih. Oh oke. Terus yang ketiga gunakan baju yang nyaman kau rasa supaya mudah kau bergerak. Mau ganti baju dulu atau bagaimana? Sudah nyaman. Oke. Terus yang keempat, kau tahu tidak, tubuh kita itu mengandung lebih dari 70% air. Makanya sebelum memulai senam otak, ada baiknya dianjurkan kita dulu minum air putih. Ambilkan kau dulu dah.
Udah. Minum apa dulu putih. Oke, sudah? Sudah. Oke, jadi kita ke gerakan pertama. Nah, gerakan pertama dalam senam otak adalah thinking cup atau pasang telinga. Jadi, caranya itu yang pertama adalah posisikan kepala tegak dan dagu selurus mungkin dengan posisi badan yang nyaman. Kemudian yang kedua, lakukan pijatan di daerah daun telinga dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Seperti ini, lihat. Nah, pijatannya itu dari daun telinga bagian atas lurus melengkung sampai berakhir di cuping telinga. Lakukan pijatan seperti itu. Coba. Posisi badanmu dulu sama ya, tegak, lurus. Lakukan pijatan dari atas ke bawah melalui lengkungan telinga, berakhir di cuping telinga. Lakukan sebanyak 3 kali. Gerakan kedua adalah balance button atau tombol imbang. Nah, gerakan ini bisa dilakukan dengan posisi duduk atau berdiri. Kamu mau duduk atau berdiri? Duduk. Oke, duduk saja ya. Yang kedua adalah melakukan gerakan menyentuh bagian keseimbangan yang berada di belakang telinga. Kita mulai dari telinga kanan. Jadi menyentuh bagian keseimbangan dengan beberapa jari yang ada di belakang bagian telinga kanan. Sini. Coba sentuh seperti ini. Kemudian tangan kiri yang seperti itu. Kemudian tangan kiri menyentuh pusar. Dengan posisi kepala tetap tegak lurus dan melakukan pernapasan dengan baik. Kau tetap bernapas ya dengan cara yang baik. Seperti itu. Nah, setelah 30 detik, lakukan hal yang sama pada telinga kiri. Jadi, sekarang tangan kirimu menyentuh bagian keseimbangan yang ada di belakang tangan kiri dan tangan kananmu menyentuh pusar dengan posisi kepala tetap tegak lurus dan bernapas dengan baik. Nah, gerakan ini bisa dilakukan atau diulang berkali-kali. Gerakan ketiga adalah hook ups atau kite relax. Nah, untuk hook up sendiri itu ada 2 fase. Ada fase pertama dan fase kedua. Untuk fase pertama itu bisa dilakukan dengan posisi duduk atau berdiri nyaman. Kau mau duduk atau berdiri? Duduk. Nah, yang kedua adalah gerakannya itu menyilangkan kaki kanan di atas kaki kiri. Nah, seperti ini. Kemudian, gerakan kedua adalah menjulurkan tangan dan menyilangkan tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian jempol mengarah ke bawah. Nah, selanjutnya adalah menarik tangan ke arah bawah, kemudian mendekatkannya sampai di arah dada. Ya, setelah itu pejamkan mata dan sentuhkan lidah ke langit-langit sambil menarik nafas dan menghembuskan nafas melalui mulut. Oke, baik. Fase kedua, buka mata. Kemudian lepaskan silangan kaki. Lepaskan juga ini tangan. Dan sentuhkan dan kaitkan jari-jari tangan seperti ini. Sentuhkan dan kaitkan jari-jari tangan dan taruh di depan dada atau bisa di atas pangkuan. Kemudian melakukan tarikan nafas dan hembusan nafas melalui mulut. Gerakan keempat adalah titik positif. Nah, untuk gerakan ini itu bisa dilakukan dengan cara meletakkan jari di bagian dahi, tepatnya pada 2 titik di bagian dahi. Nah, 2 titik itu kira-kira ada pada perbatasan rambut, ada pada antara perbatasan rambut dan alis. Jadi di sini. Nah, coba letakkan tangan di sini. Nah, kemudian lanjutkan anak untuk membayangkan sesuatu yang membuatnya merasa tegang. Jadi Ilyas, coba bayangkan bahwa 2 hari ke depan kau akan melakukan hafalan atau ujian lisan, tapi kau belum bisa melakukannya. Nah, kemudian suruh anak untuk memejamkan mata dan membayangkan bahwa nanti dia akan bisa melakukannya dan berhasil melakukannya dengan baik. Ilyas, coba tutup mata, pejamkan matamu, dan bayangkan bahwa kau bisa melakukan hafalan itu atau ujian itu dengan baik dan berhasil. Nah, untuk gerakan ini bisa dilakukan selama 30-60 detik atau sampai anak merasa ketegangannya sudah hilang dan dia sudah merasa nyaman. Gerakan kelima adalah calf pump atau pompa betis. Gerakan ini dilakukan dengan cara berdiri dan meletakkan tangan di sandaran kursi seperti ini. Kemudian kaki kanan menekuk kaki kanan dan kaki kiri lurus ke belakang membentuk garis lurus. Ya, seperti itu. Kemudian mengangkat tumit kaki kiri dan merasakan bahwa semua beban tubuh disangga oleh kaki kanan sambil menarik nafas. Kemudian turunkan tumit dan tekan ke arah lantai dan rasakan bahwa semua beban ada di kaki kiri sambil menghembuskan nafas. Nah, ulang-ulangi gerakan ini sampai merasakan bahwa seperti merasakan tegangan. Nah, mengulang gerakan ini dan merasakan bahwa akan-akan kita memompa dengan menggunakan betis. Gerakan ini bisa diulangi sebanyak 3 kali, kemudian mengganti. Sekarang ganti kaki kiri yang ada di depan. Kemudian tekuk kaki kiri, luruskan kaki kanan membentuk garis lurus.
Kemudian angkat tumit kaki kanan. Nah, rasakan beban ada di kaki kiri, tarik nafas. Kemudian turunkan tumit dan tekan ke bawah ke arah lantai, tumit kiri. Nah, kemudian hembuskan nafas. Nah, gerakan ini bisa dilakukan sebanyak 3 kali. Gerakan keenam adalah mengisi energi. Gerakan ini dilakukan dengan cara duduk di kursi di depan meja, kemudian letakkan kedua telapak tanganmu di sini dengan posisi bahu yang rileks, terbuka dan rileks. Kemudian tarik nafas secara perlahan-lahan dan rasakan kekuatannya itu nafasmu mengalir ke seluruh tubuh. Nah, rasakan itu kekuatannya nafas mengalir ke seluruh tubuh. Nah, gerakan ini dapat dilakukan sebanyak 3 kali sambil memikirkan bahwa dengan melakukan gerakan ini kita akan menjadi lebih tenang. Gerakan ketujuh adalah cross roll atau gerakan silang. Nah, gerakan ini dilakukan dengan cara saling silang, di mana tangan kanan digerakkan bersamaan dengan kaki kiri dan tangan kiri digerakkan bersamaan dengan kaki kanan. Atau bisa dilakukan dengan cara seperti menyentuhkan tangan kanan ke lutut kiri dan tangan kiri ke lutut kanan seperti ini. Coba Ilyas bisa berdiri dan lakukan. Nah, ya sentuhkan seperti itu ya. Kemudian tangan kiri dengan ya seperti itu. Ya. Gerakan ke-8 adalah the rocker atau orengan pinggul. Gerakan ini dilakukan dengan cara duduk di atas alas yang telah disediakan. Ayo lihat, sini. Kemudian lekungkan lutut, dan letakkan tangan di belakang. Kemudian tekuk siku dan angkat pinggul. Kemudian gerakan pinggul ke kanan dan ke kiri. Nah, ulangi gerakan ini sampai merasakan rileks atau tenang. Nah, untuk gerakan terakhir pada masalah yang dialami oleh Ilyas adalah gerakan memikirkan huruf X. Nah, untuk gerakan ini, Ilyas lakukan gerakan membayangkan huruf X berada di langit-langit. Nah, itulah tadi beberapa gerakan senam otak yang bisa diberikan untuk masalah anak usia sekolah yang dihadapi oleh Ilyas. Nah, Ilyas, jadi itu tadi beberapa gerakan senam otak yang sesuai untuk masalahmu, yaitu mau meningkatkan konsentrasimu toh. Nah, kita coba lagi menghafal kayak tadi. Setelah lakukan apakah ada di perubahan atau tidak. Dengar Kina, arti daerah otonom. Daerah otonom adalah daerah yang sudah bisa mengatur pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Coba ulang. Daerah otonom adalah daerah yang sudah bisa mengatur pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wih, hebat, tangan dulu tahu. Hebat Pak Kodi. Ternyata ini senam otak membantu sekali supaya kita bisa fokus, Lebih lebih konsentrasi. konsentrasi. Wih, hebat Ilyas, mantap. Cas dulu. Jadi itulah tadi penjelasan dan praktek senam otak atau brain gym pada anak usia sekolah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.